Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fahri Maulana dengan NPM 2413025048, PTI Angkatan 2024 kelas B. Saya berasal dari kelompok 4, mata kuliah pemrograman dasar. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu studi kasus yang kami buat di kelompok 4 pada laporan akhir mata kuliah pemrograman dasar. Nah, untuk studi kasus yang akan saya bahas yaitu sistem pengelolaan data mahasiswa, di mana studi kasus ini mengintegrasikan materi dasar pemrograman Python, yaitu menggunakan struktur data, percabangan, perulangan, fungsi, serta penggunaan pustaka standar atau standard library seperti Math, Random, Datetime, OS, SJS, JSON, dan RE. Untuk deskripsi kasusnya, yaitu membuat program Python untuk mengelola data mahasiswa pada sebuah kelas. Di mana program harus dapat yang pertama menambah data mahasiswa seperti nama, NPM, email, tanggal lahir, dan nilai. Kemudian menampilkan seluruh data mahasiswa dalam bentuk tabel. Kemudian menghitung dan menampilkan rata-rata nilai. Kemudian menampilkan mahasiswa dengan nilai tertinggi. Selanjutnya yaitu mengekstrak dan menyimpan semua email valid ke dalam file teks. Kemudian menyimpan dan membaca data mahasiswa dalam format JSON. Kemudian menampilkan usia mahasiswa berdasarkan tanggal lahir. Dan yang terakhir yaitu memilih mahasiswa yang akan presentasi secara acak. Oke, di sini kita sudah masuk ke codingan ya. Mana codingannya? Itu yang pertama kita import JSON, import RE, import random, dan from datetime import datetime. Kemudian kita mendeklarasi variabel array ya ini, variabel mahasiswa yang kosong dengan tanda seperti ini, yang artinya ini merupakan array. Kemudian di sini kita langsung membuat sebuah fungsi bernama tambah mahasiswa dengan isi yaitu input nama, NPM, email, tanggal lahir, nilai rata-rata semester ya, menggunakan floating point, dan mahasiswa append. Kemudian kita langsung masuk, untuk mahasiswa append ini untuk menampilkan nama sesuai nama mahasiswanya nanti berurutannya. Kemudian di sini dalam fungsinya kita tampilkan data mahasiswa berhasil ditambahkan jika semua sudah terisi. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi kedua yaitu tampilkan mahasiswa. Diawali dengan if not mahasiswa atau jika bukan mahasiswa maka print belum akan tampil belum ada data mahasiswa. Kemudian tampil kembali nama, NPM, email, tanggal lahir, dan nilai. Oke, kemudian print dikali 80 ya. Kemudian kita buat perulangan di mana variabel mahasiswa ini kita akan menampilkan ya nanti di programnya, menampilkan secara berurut ya dari yang sudah ditambahkan tadi di fungsi di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi selanjutnya yaitu rata-rata nilai, di mana jika mahasiswa diawali dengan jika mahasiswa dengan total dengan ini menambah ya, rata-rata ditambah dulu, kemudian di array tadi di sini ada berapa total nilainya. Misalnya ada siswa A nilai rata-rata per semesternya berapa gitu, siswa B nilai rata-ratanya berapa. Nah dari kedua siswa itu
Kita rata-ratain lagi menggunakan fungsi ini ya. Kemudian jika tidak atau jika belum ada data mahasiswa, maka akan tampil belum ada data mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi nilai tertinggi, di mana kita masuk lagi ya di mahasiswa, array mahasiswa tadi. Jika mahasiswa, kita deklarasi variabel tertinggi sama dengan max dari mahasiswa dengan lambda ya, pakai lambda. Kemudian di sininya menggunakan nilai. Kemudian akan muncul menggunakan print, kita buat print mahasiswa nilai tertinggi, kita menggunakan ini tertinggi, nama tertinggi ini, oke. Jika belum ada data dalam mahasiswa, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke fungsi simpan ke JSON ya. Jadi kita menggunakan with open data mahasiswa .json. Nah, ini nama file yang akan menyimpan ya nanti ya. Data-data yang akan disimpan di file JSON. Nah, ini nama filenya. Nanti langsung muncul otomatis di filenya. Kemudian kita langsung masuk lagi ke fungsi selanjutnya, yaitu baca dari JSON, di mana dengan data tadi yang kita sudah simpan di JSON bisa kita baca lagi di program VS Code-nya ya, di program sini ya. Kemudian kita langsung masuk lagi ke fungsi simpan email valid. Kita deklarasi lagi nih email validnya menggunakan array. Kemudian menggunakan pola ya. Kemudian kita masuk ke perulangan. Menggunakan for ya di array mahasiswa. Jika email, ini kan harus ada ini nih yang kita tambahin ini, add-nya, ada titiknya, oke. Jika nggak valid ya, jika nggak valid maka jika valid maka tersimpan di email underscore valid. Kita simpan dalam file txt. Nah, ini berulang sampai semua udah kesimpan ya, semuanya. Yang disimpan yang valid aja. Kemudian akan muncul pemberitahuan ya, email valid disimpan ke email. Nah, ini kita panggil dulu yang email tadi yang dimasukin. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu tampilkan usia mahasiswa. Mana deklarasi dulu today, kita buat variable today ya, dengan datetime.today. Ini standar library-nya ya. Kemudian kita masuk lagi ke perulangan dengan try tanggal sama dengan datetime, mana tanggal lahir ini di sini ya, YMD ini tahun, bulan, hari. Oke. Kemudian usia, kita deklarasi variabel usia dengan hari ini dikurang tanggal lahir. Nah, dikurang today month. Today day dikurang tanggal month. Nah, tanggal di sini pakai month ini ya. Bulan artinya ini tahun. Kurang dari, nah, kita langsung ke cetak ya. Setelah udah sesuai tadi dengan rumusnya, kita cetak dengan nama, usia. Ini kita panggil variabel namanya.
di array tadi, nama, usia. Nah, usianya kita dapat dari sini, tahun. Oke, expect value error. Atau mungkin ini akan muncul ketika yang dimasukkan tidak valid ya untuk apa tanggal lahirnya. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi selanjutnya yaitu mahasiswa presentasi. Di mana ini untuk ini random choice. Kita ngambil salah satu acak ya dari mahasiswa untuk presentasi. Kita menggunakan random choice, kemudian kita print, dipilih, kita panggil namanya dari yang tadi ya, dengan npm. Nah, jika nggak ada apa data, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita langsung masuk ke program utamanya. Langsung kita menggunakan while true, yaitu pengulangan ya. Kita menampilkan ini semua ya, tampilan menunya lah. Sistem pengolahan data mahasiswa, tambahan mahasiswa, tampilkan data mahasiswa, hitung rata-rata nilai, tampilkan mahasiswa nilai tertinggi, simpan ke file JSON, baca dari file JSON, kemudian simpan email valid ke file, tampilkan usia mahasiswa, pilih mahasiswa untuk presentasi, kemudian terakhir yaitu keluar. Langsung kita masuk ke percabangan ya. Jika pilihan input menu, jika satu nih, kita buat dulu input di sini. Jika pilihan sama dengan 1, maka masuk ke fungsi tambah mahasiswa tadi di sini. Nah, langsung masuk ke sini untuk menginputkan data mahasiswa. Kemudian tampilkan mahasiswa, masuk ke ini ya, jika 2 masuk ke fungsi tampilkan underscore mahasiswa, dan seterusnya ya sampai di 0 kita pakai elif ya. Di 0 ini yaitu keluar dari program, kita menggunakan break. Nah, jika pengguna itu memasukkan bukan dari 1 sampai 0, maka akan muncul pemberitahuan pilihan tidak valid. Oke, mungkin bisa kita coba dulu ya. Oke, kita coba run ya di sini ya. Kita yang pertama tambah data mahasiswa dulu, namanya Arif. NPM-nya misalnya kita singkat aja 12413025648, email arif@gmail.com, tanggal lahir 2004, kemudian 11, 22, nilai rata-rata kita buat 83 misal. Dan kita tambah lagi data mahasiswa yang pertama, yang kedua itu Budi ya tadi ya, Budi NPM 2413025090, emailnya budi@gmail.com, kemudian tanggal lahirnya 2006, bulan 4, tanggal 30. Oke, nilai rata-rata per semester 80 misalnya. Kita buat lagi, tambah lagi 1, Yatno misalnya, NPM-nya 2413025080 ya. Emailnya yatno@gmail.com, dan tanggal lahir 2006, bulan 3, tanggal 29. Oke. Rata-rata per semester misalnya kita kasih 78 deh. Oke, udah 3 data yang tersimpan ya. Kita langsung coba tampilkan data mahasiswa. Kita pilih nomor 2. Oke, sudah muncul. Kemudian kita masuk ke hitung rata-rata nilai. Oke, rata-rata nilai dari ketiga mahasiswa tersebut ada 80,33. Oke, langsung masuk ke menu 4 ya, menampilkan nilai tertinggi. Dan nilai tertinggi diperoleh oleh Arif ya, benar ya. Kemudian kita simpan di JSON. Nah,
sudah tersimpan nih di sini file JSON-nya. Langsung masuk, kemudian kita baca dari file JSON misalnya 6. Oke, sudah data berhasil dibaca dari file JSON. Kita buka lagi, tampilkan mahasiswa. Ya sama sih ya, karena memang sama isinya. Kemudian ini 6, kita lanjut ke nomor 7 ya, simpan email valid ke file. Oke, kita coba nomor 7. Ya, 3 email valid disimpan ke email.txt. Nah, ini ya, sudah ya. Kemudian nomor 8 ya, tampilkan usia mahasiswa. Arif 20 tahun, Budi 19, Yatno 19. Oke. Nah, untuk nomor 9 ya, kita lihat untuk presentasi. Dan yang keluar adalah Arif. Oke. Sebelumnya kita coba dulu di sini untuk ngedit data di mahasiswa. Oh, kita keluar dulu deh. Nah. Oke. Selesai. Kita masuk ke data JSON dulu. Kita coba tambah data ya. Namanya kita kasih Putra. Nah, NPM-nya misalnya 94, emailnya putra@gmail.com. Ini karena program sederhana ya, jadi data yang sebelumnya nggak bakal kesimpan. Jadi coba kita gini dulu. Nah, kita langsung baca dari file JSON ya, nomor 6. Pilih nomor 6, ntar sudah, kemudian kita tampilkan. Nah, Putra sudah masuk ya di sini ya. Dan semuanya juga sudah masuk tanpa harus kita input. Nah, sudah kita simpan di data mahasiswa. Terus kita baca ya. Kemudian coba kita lihat dulu email validnya masih ini ya. Setelah kita tambahkan email validnya nomor 7 ya, nomor 7, maka di sini akan bertambah. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah selesai program dari studi kasus yang saya bahas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.